Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna Muhammadur Rasulullah 144 barisan kedua di atas. Wa makna Muhammadur Rasulullah utawi maknane kalimat Muhammadur Rasulullah isbatur risalati iku netepake utusan atau sifat kautusan li sayyidina marang bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhadhu lan den alap iku bisa diambil pelajaran min idhofatihi saking idhofai lafat rasul. Idhofah iki disambungne atau disendenake lafat rasul ilaihi ta'ala maring Allah ta'ala. Kan rasul terus Allah Rasulullah disendeke maksudnya apa? Annahu apa setuhune Nabi Muhammad iku sadikun wong kang temen, jujur ya temen. Wa aminun, mimnya yang panjang. Wa aminun lan kena dipercaya. Jadi amin niku ana 3 baca. Amin iku wong sing aman. Nek amin iku donga. Nek amin iki kaya manane sing dipercaya iki. Nek aminu hanya yang panjang itu bisa diartikan aman atau bisa diartikan orang percaya. Orang yang percaya. Amanu wa aminun. Terus aminun memnya yang panjang itu maknane orang yang terpercaya. Wa muballighun lan wong kang nekakake menyampaikan wahyu anhu saking Allah. Disampaikan kemana? Jami ama ing sekabehane barang. Menyampaikan apa? Jami ama ing sekabehane barang amarahu kang wis perintah sapa Allah ing Muhammad bitablighihi kelawan nekake barang tersebut lil khalqi maring makhluk wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku fatinun wong kang limpat li iqamatil hujjati maring jumenengake hujjah. Jadi setiap kali berdebat itu hujahnya benar-benar mantap. Ala khosmihi ing atase musuhe Nabi Muhammad. Li annahu krana setuhune kelakuan iku lawin tafa mong lamun ilang. Lamun ora ana intafa. Apa sayun suwiji-wiji min dalika saking kang tetep saking mengkono-mengkono papat. Papat itu maksudnya sifat mau, sifat papat. Sidik, amanah, tablek, patona. Atau sodikun, aminun, muballighun, fatinun. Gitu. Kalau di antara 4 itu gak enek. Min dalika saking mengkono papat. Lam yakun mongko ora ono sapa Muhammad iku rasulan dadi utusan lillahi marang keduane Allah Ta'ala azza wa jalla wa ikhwanuhu lan setuhune lan sedulure wa ikhwanuhu utai pira-pira sedulure Muhammad Kanjeng Nabi al mursaluna kang den utus kabeh iku ya misluhu ngupamane Nabi. Artine nek Nabi Muhammad iku umpama kok ora duwe sifat papat, berarti yang lain juga sama. Makanya
sifat 4 itu wajib dimiliki oleh seorang rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu. Fayajibu mongko wajib lahum marang mursalun para utusan apa ma barang yajibu kang wajib lahu apa ma lahu marang Kanjeng Nabi. Jadi apa yang wajib bagi buat Nabi maka ya wajib buat mereka juga. Wa yastakhilu lan mukhal alaihi mengatasi mursalun apa ma barang yastakhilu kang mukhal apa ma alaihi mengatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga apa yang mukhal bagi Nabi maka yang mukhal pula bagi para rasul yang lain. Wa yajuzulan wenang alaihim ing apa ma ya alaihim mengatasi mursalun apa ma barang yajuzu kang wenang apa ma alaihi mengatasi Kanjeng Nabi. Begitu juga apa yang mukhal, apa yang jaiz buat Nabi, maka jaiz pula buat para mursalun. Artinya gini, makna kalimat Muhammadur Rasulullah itu artinya bahwa Nabi itu utusan Allah. Tetap itu kokoh, tidak tergoyahkan keyakinan kita. Lalu di sini disinggung soal kenapa lafaz Rasul lalu digandeng dengan lafaz Allah, ya, disandarkan Rasul Allah, berarti Rasulullah. Itu dua kata jadikan satu, namanya terkait idhofah. Jadi karena gini, seorang utusan Allah tentu ya orang sangat terpilih. Di antaranya sifat-sifat yang terpilih yang menonjol dalam diri para rasul, satu sidik. Sidik itu teman jujur, tidak pernah bohong. Makanya sejak kecil sudah terpelihara dari sifat-sifat bohong, karena memang sudah didesain begitu yang nantinya akan jadi panutan umat. Maka sejak kecil sudah terpelihara, terjaga oleh Allah. Makanya teman-temannya itu kalau Muhammad yang berkata sudah nggak ragu lagi, karena setahu mereka Muhammad ini nggak pernah bohong sejak kecil. Makanya disebut sunnah Nabi. Sunnah itu perilaku tindak lampah sejak kecil sampai beliau jadi Nabi, jadi Rasul, sampai beliau wafat. Itu sunnah, baik meliputi perilaku, kalau hadis dan seterusnya kan tentu setelah Nabi jadi Rasul. Nah itu namanya hadis. Tapi nek sunnah sejak dari kecil sudah disebut sunnah. Itu sidik. Andaikan saya kasih gambaran panjang lebar tentu ya banyak. Kenapa harus orang yang sidik? Karena ini akan membawa misi suci dari Zat yang Maha Suci. Maka orang yang membawa pun harus benar-benar terpilih yang suci dari segala celah. Gitu. Mbak nongonoe Kanjeng Nabi isih banyak orang yang mencela. Gitu. Itu satu. Andaikan para rasul itu umpamanya gampang salah utawa orangnya nggak perwira, maksudnya nggak punya kewibawaan,
sedangkan yang dibawa ini misi suci, misi dari Tuhan yang Maha Suci. Kira-kira wong percaya apa ora? Sedangkan Nabi saja yang sudah terpelihara begitu, ketika menyampaikan misinya, tidak serta-merta orang langsung percaya. Ternyata mereka butuh bukti, bahkan butuh mukjizat. Bukti setiap kali Nabi berdebat dan sebagainya, hujah-hujah yang disampaikan itu banyak yang diterima. Bahkan orang kafir Quraisy dulu bukannya tidak percaya terhadap Al-Quran, mereka kebanyakan mengakui kehebatan Al-Quran secara ilmiahnya, secara kandungan makna yang dibawanya di dalamnya, percaya. Cuma karena gengsi ya, yang gede-gedean, egonya yang luar biasa, sehingga ya ada yang tidak mendapat hidayah. Karena yang membawa juga orang yang terpercaya, gitu. Kemudian sifat yang menonjol lagi kedua, aminun, dapat dipercaya. Ya memang orang jujur ya tentu satu sisi ya benar-benar dapat dipercaya. Ya, bekal utamanya kan jujur dulu. Setelah jujur, apa yang disampaikan, apa yang dibawa, ya, itu tentu sesuatu yang murni, yang benar, dan orang patut percaya, nggak gawe-gawe. Apalagi kalau soal wahyu, gitu. Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak sesekali mengucapkan kata-kata atau menyampaikan sesuatu dari hawanya, dari nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Wahyu yang mana wahyu itu diperintah untuk disampaikan. Makanya menyangkut pada sifat berikutnya, yaitu mubaligh atau tabligh. Mubaligh itu artinya orang yang menyampaikan. Nabi itu dari kata nabah, orang yang membawa berita, memberitakan. Kalau Rasul itu utusan, mubaligh itu berarti yang menyampaikan. Ada sifat Rasul yang menonjol antara yaitu muballighun atau tablighun. Apa saja yang diperintah Allah untuk disampaikan kepada umat, maka secara total disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada. Ya, itu sifat Rasul. Semuanya disampaikan. Tidak lalu dipilih-pilih, wah ini jangan, ini menguntungkan. Kalau disampaikan nanti banyak yang tahu, wah bahaya ini. Enggak begitu. Apa yang diperintah disampaikan, semuanya disampaikan. Tidak ada yang tersisa. Itu sifat Rasul. Makanya sampai Abu Bakar disebut As-Siddiq itu kan karena orang pertama yang percaya, beriman pada Nabi. Ada ya, beliau bergaul dengan Nabi ya tentu lama, sehingga tahu persis sifat karakter tabiat Rasulullah. Orang pertama diantaranya Abu Bakar. Bahkan ketika Nabi bercerita sesuatu yang mungkin di luar nalar, yaitu tentang kisah Isra Mi'raj, semua orang masih berpikir apa yang disampaikan Rasul. Bahkan di antara sahabat ada yang langsung balik badan, artinya semula iman menjadi keimanan. Ya, bahkan mereka mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini sahabatmu kok sekarang sudah tambah nemen. Maksudnya menceritakan hal yang tidak masuk akal, ini dianggap wong gila. Tapi lain dengan Abu Bakar, karena ya memang
di dalam diri Abu Bakar ini sudah ada keyakinan nur yang begitu kuat, ya toh? Sehingga sampai apa yang disampaikan Rasul bahkan mungkin melampaui dari itu, beliau terpercaya. Jadi ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, memang kamu percaya apa yang diceritakan Muhammad? Kalau memang yang menceritakan itu Muhammad, jangankan soal Isra Mi'raj, lebih dari itu saya percaya. Jadi andaikan lebih gila dari itu, saya tetap percaya. Makanya imannya Abu Bakar itu mau ditimbang wong sak dunya iki jek abotan imane Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Iman Umar bagian dari umatnya Abu Bakar. Setelah ditanya tentang umatnya Utsman dan seterusnya, mereka bagian dari imannya Abu Bakar. Sampai segitu. Dan perlu kita ketahui Abu Bakar itu selain sahabat, beliau juga mertua Rasul. Ya, mertua Rasulullah. Jadi mubaligh atau tabligh itu sifat Rasul. Jadi ini nanti semua yang disampaikan ini, keterangan ini adalah merupakan kandungan dari makna Muhammadur Rasulullah. Ini ya. Terus li'annahu law intafa syai'un min dalik lam yakun rasulan lillahi azza wa jalla. Andai kata salah satu di antara 4 sifat yang harus dimiliki oleh para rasul itu, salah satu aja kok tidak ada. Oke, Rasul itu menyampaikan wahyu dengan seadanya, terus Siddiq jujur gak pernah bohong, memang sudah ada namanya. Kemudian amanah, ya sudah amanah. Tapi yang satu ini enggak, umpamanya apa fatonah. Fatonah itu limpat. Berarti selain limpat, kan lawan kata limpat kan bodoh tuh, goblok. Masuk para rasul kok ada yang geblek, kan mukhal. Ditanya umatnya tentang hukum, klengok. Hal itu tentu nggak mungkin, tidak mungkin terjadi. Rata-rata orangnya cerdas. Setiap kali menghadapi segala situasi apapun, itu memang dalam diri ini sudah penuh dengan keyakinan sana Allah. Jadi nggak sampai punya kekhawatiran, keraguan, apalagi ketakutan. Pada diri para wali saja nggak ada itu. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ketakutan, karena merasa sudah bersamanya, kan? Apalagi Rasul, ya, andaikan sekali menghadapi sesuatu langsung dipantul, ya, turun ayat, turun wahyu, ya, malaikat Jibril memantau terus, nggak ada keraguan lagi, ya. Jadi mustahil jika di antara 4 itu nggak ada. Kok andaikan memang nggak ada salah satu di antara sifat 4 nggak ada, tentu mereka bukan Rasul. Maka andaikan zaman sekarang itu ada orang yang begitu, ngaku-ngaku jadi Rasul, ya, jangankan 4 sifat, salah satu 4 sifat ini, ya, atau 4 sifat ini semuanya ada, salah satu dari sifat 4 aja dia nggak miliki. Siapa yang pernah mengaku jadi Rasul? Ya, dari segi fisik saja nggak meyakinkan. Ya, enek wong ngaku jadi nabi di zaman gini, ya, masih toh bercoba bahasa Arab fasih, hafal ribuan hadis, Al-Quran hafal, berikut tafsirnya dan sebagainya. Kok buru-buru ngaku jadi nabi, kita wajib untuk tidak percaya, ya, wajib tidak percaya.
yang mempunyai sifat 4 ini para rasul aja. Andaikan orang sekarang ada yang begitu, tentu jauh dari itu. Jadi sekali lagi ini meliputi makna kalimat la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah ya. Jadi yang disebut Nabi itu sebagai Rasul utusan, ya tentu orang yang benar-benar pilih dan yang punya sifat 4 itu wajib. Ya, begitu juga para Rasul sebelum Nabi sama. Andaikan mereka salah satu tidak mempunyai salah satu sifat 4 itu, maka tentu bukan Rasul. Karena begini, apa yang wajib dimiliki oleh Rasul Muhammad, maka tentu wajib pula dimiliki oleh Rasul-Rasul terdahulu. Apa yang mukhal dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka juga mukhal dimiliki oleh para Rasul-Rasul terdahulu. Mukhal ki apa umpamane? Ono Nabi kok tukang bujuki. Ya, sekali dia menipu, maka selamanya tidak akan dipercaya. Kan berarti berdampak pada sifat berikutnya, tidak dipercaya. Nah, terus tentu nggak bisa tablek pun kan nggak bisa dipercaya. Mau menyampaikan wahyu, kemarin aja kamu bohongin kita, sekarang mau menyampaikan lagi, kan akhirnya berdampak pada sifat-sifat yang lain. Sekali saja tidak sujud, ya, maka muskal yang begitu itu mustahil. Ya. Terus apa juga yang jaiz atau yang mubah bagi Nabi, maka mubah pula bagi para Rasul terdahulu. Contohnya kayak kemarin itu sifat mubah para Rasul apa jaiz para Rasul, al-aradul basyariyah, sifat-sifat manusiawi seperti ya pernah kena sakit, kadang perang ya pernah kalah, Nabi pernah kena santet, sihir kan? Makanya turun ayat surat Al-Qul a'udzu birabbin nas itu kan, karena Nabi pernah kena sihir, padahal Nabi, ya, ya karena itu sifat manusiawi normal, manusia normal gitu loh. Nabi itu bukan malaikat, jadi ya mengalami apa yang pernah dialami oleh manusia normal, ya ma'am dahar munjuk sare istirahat, ya juga buju garwo pada tentu mempunyai kelebihan. Jangan lalu dianggap manusia toh, tapi manusia yang luar biasa. Ada Muhammadun basarun, tapi lakal basar. Muhammad Nabi itu manusia biasa, tapi ora kaya menungso lumrahe. Menung. Soalnya dalam ayat itu begitu. Piye gini ayat ini? Illa wahi neng ayatnya saya lupa. Jadi saya ini ya manusia biasa, tapi saya mendapatkan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sabata lahum tilkas sifatu intafat anhul adda'uha. Wa idza sabata lantat kalane tetep lahum marang para rasul apa tilkas sifatu mengkono si pira-pira sifat. Jadi nek sifat papat wis jelas harus dimiliki oleh para rasul, intafat ya, mongko dadi ilang anhum saking para rasul apa adda'uha pira-pira lawanane tilkas sifat. Maksudnya lawan-lawanane sifat papat iku mau wahya apa? Wahya utawi adda atau lawanane iku al-kadzibu goroh, ada mukhal para rasul goroh, wal khianatu lan berkhianat ketika disuruh nyampaikan gak disampaikan, wal kitmanu lan ngumpetake menyembunyikan wahyu, lisain maring suci mimma bayane saking barang umiru kan den perintah para rasul bibta belighi kelawan
kelawan nekakake ma wal terus wal baladatulan dedel itu lawan kata 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta tatkala